Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, Yesus. Ya, kita berkumpul pada pagi hari ini karena kasih Tuhan sehingga kita masih bersama-sama diberikan kesehatan. Untuk itu, kakak undang kita bangkit berdiri, kita menyanyi, memuji Tuhan selalu. Kita masuk dalam votum dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, silakan duduk kembali. Sekarang kakak mau bertanya, apa perasaan adik-adik kalau kita mau pergi ke suatu tempat, tetapi dalam perjalanan, tiba-tiba ban kendaraan kita kempes atau tiba-tiba turun hujan? Pasti kita cemas kan adik-adik? Bisa tiba dengan selamat atau tidak? Nah, ketika kita bisa tiba dengan selamat, apa perasaan adik-adik? Tentu perasaan adik-adik pasti senang sekali dan bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menuntun dan menolong adik-adik hingga tiba dengan selamat. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Adik-adik, tiba saatnya kita masuk dalam pembacaan Mazmur berbalasan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 16 ayat 2. Kalimat yang keluar, kakak Sito yang akan membacakannya, dan kalimat yang ke dalam, adik-adik sekalian yang akan membacakannya. Kita mulai. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Amin. Amin. Kita menyanyi Alkitab mengisahkan. Firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Untuk itu ikuti kakak Sito berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu mendengar cerita firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus sangat mengasihi kami.
sangat mengasihi kami. Ampuni kami yang berdosa ini, supaya kami layak untuk mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu, sehingga dosa dan kesalahan kami diampuni dan tidak diperhitungkan lagi. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Teman-teman, pembacaan pada hari ini terambil dari Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit, dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Yesus mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kakak Chandra di cerita sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Ada seorang bapak yang sangat berani dan bijaksana. Bapak ini mampu memimpin sebuah bangsa yang sangat besar. Ayo adik-adik, siapakah dia? Ya, yang menjawab Bapak Yosua sangat tepat. Bapak Yosua adalah orang yang menggantikan Bapak Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Akan tetapi adik-adik, merebut tanah Kanaan tidaklah mudah, sangat sulit sekali. Banyak hambatan, banyak tantangan, dan juga banyak peperangan dan pertempuran yang dihadapi. Seperti misalnya ketika bangsa Israel harus bertempur dengan bangsa Ai. Saat itu Bapak Yosua dan bangsa Israel sangat cemas dan sangat takut. Apalagi cerita minggu lalu menceritakan bahwa orang Israel kalah ketika berperang melawan bangsa Ai. Akan tetapi adik-adik, di saat Bapak Yosua ketakutan dan cemas, dia datang kepada Tuhan untuk berdoa dan meminta petunjuk kepada Tuhan. Dan Tuhan pun menjawab doa dari Bapak Yosua. Tuhan menyuruh Bapak Yosua untuk mengumpulkan semua tentara dari bangsa Israel dan pergi kembali ke kota Ai. Karena Tuhan akan menyertai bangsa Israel dan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Dan akhirnya Bapak Yosua menyuruh orang Israel untuk bersiap-siap untuk menyerang kota Ai. Dan Bapak Yosua menyusun strategi untuk menyerang kota tersebut. Kemudian Bapak Yosua mengacungkan lembing yang ada di tangannya ke kota Ai sebagai tanda bahwa bangsa Israel bersiap untuk bertempur dan merebut kota Ai. Dan memang sesuai dengan janji Tuhan bahwa orang Israel akan menang melawan orang Ai dan bahwa kota tersebut akan mereka kuasai. Setelah bertempur, mereka pun pulang kembali ke tenda mereka dengan hati yang begitu senang dan gembira karena sudah menang di dalam pertempuran melawan orang Ai. Lalu, apakah pertempuran orang Israel sudah selesai?
Belum adik-adik, justru perjuangan bangsa Israel semakin berat karena pertempuran satu ke pertempuran yang lain masih harus dilewati oleh mereka. Bahkan, bangsa Israel pernah bertempur dengan gabungan kelima raja orang Amori, yakni Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon, beserta dengan seluruh tentaranya, sehingga jumlah mereka sangat banyak seperti pasir di pantai. Banyak sekali ya adik-adik. Menakutkan ya adik-adik ketika kita akan berperang, kemudian lawan kita jumlahnya sangat banyak, hebat, dan kuat-kuat. Bapak Yosua dan orang Israel juga pastinya ketakutan dan cemas. Akan tetapi mereka tetap semangat dan tidak gentar menghadapi musuh yang banyak. Karena apa? Iya, betul adik-adik. Karena ada Tuhan yang menjaga dan menolong bangsa Israel. Lalu bangsa Israel dengan penuh keberanian maju berperang melawan kelima raja bangsa orang Amori ini. Mereka tidak takut dan tidak gentar karena mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan Tuhan yang akan menyerahkan bangsa Amori kepada bangsa Israel. Dan memang terbukti adik-adik bahwa bangsa Israel berhasil mengalahkan bangsa Amori tersebut sehingga mereka melarikan diri dari orang Israel. Akan tetapi Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sehingga mereka semua mati. Nah, adik-adik yang terkasih, Bapak Yosua dan seluruh orang Israel telah menang di dalam peperangan melawan musuh mereka yang begitu banyak. Perjuangan mereka begitu melelahkan di dalam memasuki tanah Kanaan. Kini perjuangan mereka telah usai dan mereka boleh menduduki atau menempati tanah Kanaan yang Tuhan janjikan itu. Tanah yang begitu subur dan berlimpah susu dan madunya. Dan Bapak Yosua pun membagi tanah tersebut menurut pembagian suku mereka. Bangsa Israel menang di dalam semua peperangan. Hebat ya adik-adik? Akan tetapi sebenarnya yang hebat itu siapa ya? Tentunya adalah Tuhan. Karena Tuhan yang menolong dan memberi kemenangan kepada Bapak Yosua dan orang Israel, sehingga tanah Kanaan boleh mereka tempati. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam doa Bapa kami. Untuk itu, mari kita ucapkan secara bersama-sama. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Kakak Sito punya ayat hafalan untuk adik-adik semua yang ada di rumah, yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 16 berbunyi demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Kakak Chandra sudah bisa? Siap, bisa. Adik-adik semuanya kakak minta untuk berdiri dan kita praktekkan bersama-sama. Kita mulai ya. 1, 2, 3. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 berbunyi demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum itu, dengarkan nas persembahan yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 138 ayat 2 berbunyi demikian.
Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami diperkenankan mendengar firman-Mu dan juga diperkenankan menyatakan persembahan. Kiranya kami selalu mengingat dan melakukan firman-Mu dan persembahan kami kiranya berkenan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengaruniakan kami orang tua dan guru sekolah minggu di sisi kami, sehingga melalui mereka kami dapat merasakan kasih sayang-Mu, dan melalui mereka kami selalu diajar dan diingatkan akan firman-Mu. Tuhan Yesus berkati mereka. Tuhan Yesus berkati pemerintah kami. Pekerjaan mereka semakin lebih berat dengan adanya virus corona. Beri mereka hikmat supaya mendapatkan kebijakan yang tepat untuk menangani virus ini. Tuhan Yesus berkati dokter, perawat maupun relawan yang mengurus pasien COVID-19. Ini doanya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, sekali lagi kita memuji Tuhan, kita menyanyi Tuhan Gembala Kami. Adik-adik, ingatlah selalu akan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 16 ayat 2 yang berbunyi demikian. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku dalam Engkau. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Selesailah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.